Karena di tempat seperti inilah, di tempat pendidikan inilah ditanamkan nilai-nilai dasar negara yang selalu disebut oleh orang Pancasila itu. Kapan kita mau menerapkan kalau bukan di tempat pendidikan? Tanamkan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hadirin sidang Jumat dan santriwan santriwati semuanya. Kita memasuki bulan Agustus dan 5 hari lagi kita memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77. Artinya Indonesia merdeka 77 tahun. Pada tahun 65 bulan September, Indonesia dihebohkan oleh satu gerakan kumpulan orang ataupun kelompok orang dari organisasi tertentu menculik beberapa jenderal yang kemudian membunuh mereka para jenderal. Itu dari lapisan bawah menculik tokoh militer yang berpangkat jenderal dan juga bawahnya. Kemudian diselesaikan. Yang sampai hari ini lukanya masih belum tersembuhkan, yang semestinya sudah bisa sembuh. Karena bangsa Indonesia menganut persatuan Indonesia. Itu tahun 65. Kemudian pada bulan Juli tahun 2022, bangsa Indonesia dikejutkan lagi. Yang kali ini berbeda dengan tahun 65. 65 katakanlah itu rakyat yang disponsori oleh sponsor intelektualnya, itu masuk mengambil jenderal kemudian dibunuh. Kalau yang bulan Juli tahun 2022 dikejutkannya bukan seperti itu. Seorang jenderal telah mengakui menembak ajudannya sampai mati, entah itu ditembaknya atas perintah atau dirinya sendiri. Pangkatnya pangkat rendah, membunuhnya di rumahnya, menyuruh ajudan yang lain juga, dan mungkin dia juga mengikut
membunuh. Ini kontras. 65 katakan rakyat yang ada aktor intelektual menggerakkan, mengambil jenderal, jenderal dibunuh. Sekarang jenderal membunuh bawahannya yang pangkatnya rendah, tapi ajudan hari-hari bersamanya ditembak, mati di rumahnya dan telah diakui. Adapun tetek bengeknya banyak. Nah, ini saudara-saudara menandakan bahwa bangsa kita ini masih ada penyakit lupa. Apa lupa? Lupa pada dasar negaranya. Yang sesungguhnya dasar negara Indonesia ini universal. Ketuhanan. Dimiliki, kemanusiaan yang adil dan beradab dimiliki. Katakan sampai 2 ini saja. Yang membunuh orang yang punya pangkat. Pangkat untuk melindungi rakyat. Yakni aparat negara. Membunuh. Pangkat tinggi. Kalau bahasa masyarakat itu polisinya polisi. Kemudian membunuh anak buahnya. Bukan anak buah jauh. Yang hari-hari berkumpul, melayani ajudan. Nah, lupa. Ketuhanan yang Maha Esanya entah ditaruh di mana itu. Padahal yang bersangkutan beragama. Ternyata agama tidak menjadi jaminan. Orang itu bisa memasukkan nilai-nilai ketuhanan ke dalam pribadi, ke dalam nurani, dan ke dalam akal sehat. Nah, ini perlu dilatih terus. Melatih, menginternalisasikan nilai ketuhanan ke dalam pribadi, jiwa, akal. Ini perlu pelatihan. Ini contohnya, person yang pangkatnya tinggi, kedudukannya tinggi, bintangnya sudah ada banyak, lebih dari 1, itu melakukan sesuatu yang paling dibenci oleh Tuhan, yaitu menghilangkan nyawa. Dan nyawa yang dihilangkan ini adalah anak buahnya, pangkat rendah, yang selalu melayani hari-hari. Nah, coba, di mana itu nilai Tuhannya? Disimpan di mana ketika itu? Kalaulah setannya mungkin bintangnya lebih dari 2 itu. Mungkin bintang banyak. Sehingga tertutup ketuhanannya. Tuhannya hilang. Kalau masih ada nilai Tuhan, setan itu bisa direm. Kemudian yang dibunuh bukan monyet, bukan babi, tapi manusia. Di mana dasar kemanusiaan yang adil dan beradab itu? Jangan dulu mengajak orang lain, pada diri. Oleh sebab itu, saudara-saudara, ini semuanya tidak cukup untuk diungkapkan dengan kata-kata. Kita umat manusia yang berkumpul dalam satu tempat pendidikan ini, coba mari dasar negara yang universal ini internalisasikan. Jadikan itu habitat kita. Kalau kita ada rasa amarah, sudah cukup diamarah saja. Ingat Tuhan. Kalau kita
marah atau terganggu oleh amarah kepada sesama, ingat nilai kemanusiaan. Jangan dilepas marah, karena harus ditimbang dengan keadilan dan peradaban. Maka marah yang ditimbang dengan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, itu akan bisa membangkitkan semangat lingkungannya. Jadi kalau marah, tidak setir, dasar negara itu hilang sama sekali. Yang memegang dasar negara itu tidak hanya rakyat. Tidak hanya rakyat yang harus dipaksa, harus cinta pada dasar negara itu. Yang di atas harus memberi contoh. Menembak, menyuruh nembak, itu sudah bukan contoh kemanusiaan yang adil dan beradab. Bukan contoh mengimani Tuhan yang Maha Esa. Udah, jangan jauh-jauh. Sampai 2 itu saja sudah nggak masuk. Oleh sebab itu, saudara-saudara, menanamkan dasar negara yang disebut ketuhanan yang Maha Esa sampai kepada mewujudkan keadilan sosial itu harus diimplementasikan dalam hidup keseharian. Hidup keseharian kita. Dalam kampus ini, mari kita terapkan itu. Jangan ada kelas tinggi menekan kelas bawah, memukul kelas bawah. Itu tidak mengenal, tidak menginternalisasikan dasar negaranya. Jadi setiap kita bertindak, ingat Tuhan yang Maha Esa. Ingat siapa yang kita hadapi, sesama manusia. Tanamkan yang kemanusiaan yang adil dan beradab. Baru akan terjadi persatuan. Nah, saya selalu menganjurkan ini karena di tempat seperti inilah, di tempat pendidikan inilah ditanamkan nilai-nilai dasar negara yang selalu disebut oleh orang Pancasila itu. Kapan kita mau menerapkan kalau bukan di tempat pendidikan? Tanamkan itu. Nah, saudara-saudara, setiap 65 ke 2022 ini berapa tahun itu? Berapa? 57 tahun terjadi lagi peristiwa yang menggegerkan. Sekalipun itu dilakukan oleh satu orang, dan satu orang ini menarik rombongannya sampai puluhan. Ini jadikan pelajaran. Jadi ada pelanggaran dasar negara yang dilakukan oleh penegak, pengaman, pembimbing masyarakat. Baik, sudah itu. Kemudian saya mau nyampaikan ada berita dari saya. Kita mendapatkan makhluk baru tinggal di dalam kampus kita ini. Apa itu makhluk? Monyet. Jadi tahun 2022, karena saya yang melihat monyet itu ada di sini, itu kemarin itu tanggal 9 ya. Tanggal 9 bulan 8 2022 di kampus kita ini ada monyet liar. Dan itu adanya di depan Masyihoh. Jadi dia sedang main-main, kita panggil, monyet, kamu sedang apa? Gitu. Ternyata monyet sedang mencari makan, ada buah kapuk yang muda, buah randuk. Kemudian ada buah gamalina, itu dia sedang menyisil. Kemudian ditelusuri oleh saya, terus pagi tadi menampakkan diri lagi. Maka saya menelpon bagian yang mengurus ternak dan binatang, tanya, apakah monyet ini dari monyet yang kita pelihara di kumpulan para monyet itu? Jawabannya tidak.
Nah, berarti ini monyet liar. Kita senang. Tempat kita ini berarti nyaman untuk monyet. Nyaman untuk binatang-binatang. Artinya manusianya punya peri kemanusiaan yang adil dan beradab, mau menata lingkungannya sehingga ada lingkungan baru yang ikut ambil tempat hidup di kampus kita ini. Kalau serangga sudah nggak usah dihitung. Kalau reptil yang merayap nggak usah dihitung, banyak sekali. Kemudian burung-burung nggak usah dihitung, sangat banyak macam-macamnya. Dan dalam 2 hari ini ada monyet dan assalamualaikumnya di depan Masyikhoh. Karena saya tiap jam 5 itu OKK tidak turun. Karena kalau turun makan waktu, di depan saja, di depan lantai atas itu, keliling-keliling sampai 2 jam, dapat 12.000 langkah, berhenti, duduk, minum, melihat lingkungan, terus ada yang assalamualaikum dari jauh, oh monyet. Mulanya tidak percaya, monyet betul atau monyet kejadian itu. Pagi hari diintai lagi, ada lagi, oh benar. Nah, kita panggil cucu saya yang tinggal di rumah saya. Kita tunjukkan tuh ada monyet dulu. Jadi ini kita senang. Namun jangan sampai menjadi hama. Monyet itu kalau sudah merajalela banyak, itu menjadi hama. Apa saja dilalap. Nah, oleh sebab itu saudara muhajir yang bertanggung jawab urusan binatang peliharaan, sedapat mungkin ajak turun, kemudian yang lembut, kemudian kalau sudah bisa diajak bersama-sama, masukkan ke kelompok mereka yang ada di sebelah barat sana. Kalau sana monyetnya sudah besar-besar, ada monyet yang apa itu hitam itu, apa itu namanya, kalau di hutan itu teriaknya luar biasa, si amang. Nah, kalau ini monyet biasa yang ekor panjang dan masih agak remaja, ini masih belum kelas 12 itu. Mungkin kalau ibtidaiyah sudah lewat itu, jadi mungkin levelnya level sanawiyah itu. Sedang nakal-nakalnya itu. Kalau ingin pergi ya meloncat pagar gitu. Kalau sudah aliyah kan lain lagi gitu kan. Supaya bisa diambil, kemudian kita campurkan dengan lingkungan binatang peliharaan kita supaya tidak mengganggu. Nah, ini kita syukuri. Mudah-mudahan nanti ada binatang yang lain lagi datang. Nah, mengapa assalamualaikumnya di Masyikhoh? Ke Masyikhoh? Karena di Masyikhoh depannya ada telaga. Terus banyak tanaman. Jadi makan. Setelah makan pengen minum turun. Jadi yang gampang mereka cari makan. Nah, ini menandakan tempat kita sampai monyet pun ikut numpang hidup. Karena apa? Tanaman banyak, buah-buahan banyak, minum cukup. Jadi ini isyarat bahwa kita mampu mewujudkan satu keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia. Masyarakat saja ya. Masyarakat Indonesia itu ada manusia, ada lingkungan yang lainnya, termasuk monyet. Supaya ada keadilan sosialnya, kasih makan, kasih minum, tapi jangan sampai mengganggu. Hadza wallahu yar'ana wa yahfadzuna walhamdulillahi rabbil alamin. Merdeka.